Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar dan diskusi mengenai deterministik finite automata atau lebih dikenal atau istilahnya singkatannya yaitu DFA gitu ya. Jadi untuk materi kita hari ini sudah menginjak ke sebuah bagan atau bagaimana cara kita menggambarkan DFA tersebut. Jadi untuk DFA sendiri gitu ya, jadi inputan DFA itu sudah pernah kita bahas yaitu berupa string gitu ya. String itu adalah ini ya alfabet, kumpulan dari alfabet. Misalkan kemarin alfabet ada 01 dan juga ada AB, misalkan seperti itu, maka string itu bisa disebut 0101 gitu. Atau bisa sebut A, kemudian B, B. Nah, ini adalah contoh dari string. Dari string itu kita akan olah ke finite automata di dalam sebuah mesin. Kemudian untuk outputnya hanya ada dua, yaitu diterima atau ditolak. Jadi untuk outputnya pasti memilih salah satu, bukan keduanya. Jadi diterima atau ditolak. Itu untuk output dari finite automata. Jadi perlu diingat untuk finite automata ada diterima atau ditolak. Gitu ya. Baik, kita ingin pelajari yang pertama mengenai deterministik finite automata. Ya, disebut determinism. Apa itu determinism? Jadi determinism artinya yaitu saat berada di suatu state, maka state selanjutnya sudah dapat diketahui. Nah, di sini ada sebuah contoh yaitu DFA dari pola yang sederhana. Misal saat kita berada di state A, berarti di sini ya, kita berada di state A, sudah dapat diketahui juga jika mendapat inputan satu, kalau kita lihat panahnya dia akan ke B. Ya, inputan satu, maka dia akan ke B. Akan lanjut ke state B. Dan jika mendapat inputan nol, maka dia akan ke C. Ini panahnya kalian lihat, jadi inputan nol dia akan ke C, inputan satu ke B. Tidak mungkin dia langsung berjalan ke D, itu tidak mungkin. Maka kita bisa ketahui state selanjutnya itu tadi ya, yang bersifat determinisme. Kemudian untuk sifat yang kedua atau arti determinisme yaitu hanya mempunyai satu state selanjutnya. Yaitu misal saat berada di state A, jika mendapat inputan satu, hanya akan lanjut ke state B. Itu ya. Jadi walaupun memang satunya ada banyak ya, satunya ada B, kemudian satu di sini juga ada ke A, tapi kita lihat untuk gerak dari DFA itu dimulai dari initial state atau Q0. Q0 di sini adalah A itu. Nah, A mendapatkan inputan satu, maka dia bergerak ke B. Bukan bergerak ke A lagi, tidak ya. Kita sesuaikan dengan anak panahnya. Gitu. Anak panahnya dia itu mengarah kemana kalau inputan satu. Kan di sini sudah didefinisikan seperti itu. Kemudian setiap state mempunyai transisi untuk setiap input dalam himpunan input. Ya. Jadi setiap state mempunyai transisi. Transisi itu digambarkan dengan panah ini tadi. Ini ya, ini adalah transisi. Setiap input dalam himpunan input ya. Jadi semuanya pasti punya transisi. Tergantung dari kasusnya seperti apa atau bahasa yang dimasukkan seperti apa. Tuh. Jadi itu untuk DFA ya yang dimana dia bersifat determinisme. Kemudian kita akan coba pelajari
struktur dari DFA. Kita masih menggunakan contoh yang tadi gitu ya. Jadi contoh yang tadi kita lihat untuk yang A itu adalah initial state. Kemarin sudah saya mention di dalam pertemuan kita yang minggu lalu ya, bahwasannya untuk inisial itu kalian harus menggambarkan lingkaran dengan tanda masuk ke dalam. Ini adalah initial state. Kalau dia tidak ada tanda masuk, maka salah. Dia adalah state biasa. Itu untuk initial state. Kemudian input. Nah, input ini berupa alfabet. Alfabet yang ada kita kenal yaitu ada dua, yaitu biner dan juga alfabet biasa. A, B, C, dan seterusnya. Nah, di sini input itu adalah inputan biner, 0 dan 1. Ini adalah inputan biner. Kemudian kita ke transisi. Transisi itu digambarkan dengan panah, ya, panah dan juga panah kemana. Lah, arahnya. Di sini contohnya untuk satu dari A, dari initial state mengarah ke B, gitu ya. Dengan panahnya itu menuju ke B. Satu lagi dari B ke A dengan nilai satu. Itu tidak masalah ya, sesuai dengan kondisinya. Kondisi yang diminta apakah memang dia perlu bolak-balik atau perlu satu saja atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita akan mengenal namanya state. State itu disimbolkan dengan huruf, ya, di sini huruf dan juga ini ya, apa, lingkaran. Jadi misalkan bukan huruf bisa ya, misalkan di sini tadi kita sebutkan Ki 0, kemudian di sini Ki 1 gitu ya. Kemudian di sini Ki 2 dan terakhir adalah Ki 3 boleh. Gitu. Sebenarnya pakai key juga boleh ataupun pakai huruf yang besar. Nah, pakai huruf yang besar karena untuk membedakan dengan yang namanya alfabet. Kalau alfabet tadi kita bentuknya kecil-kecil ya. Hurufnya A, B, C itu kecil-kecil. Tapi untuk state dia kalau kita ke huruf maka hurufnya adalah besar. Gitu. Dan yang terakhir yaitu final state. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya final state itu ada dua lingkaran di dalamnya. Jadi dua lingkaran di dalam itu dinamakan dengan final state. State awal kita berada di A ya. Kalau kita lihat di slide, state awal berada di A. Kemudian maka kita bisa gambarkan A dulu, gitu ya. Kita masuk ke A, kemudian mendapatkan inputan satu. Nah, itu kita gambarkan. Tadi ke satu berarti ke B, gitu ya. Kita gambarkan inputannya satu, kemudian transisinya menuju ke state B. Kemudian ketika dia mendapatkan input nol, maka dia akan bergerak lagi, gitu ya. Bergerak kemana? Berarti kita gambarkan inputannya nol dan transisinya juga, yaitu ke D, ke final state. Seperti itu. Jadi ini sudah selesai, ya. Kalau misalkan final state dari final state ya mendapatkan inputan satu lagi ya berarti kita baca lagi. Oh berarti inputan satu kita gambarkan ke sini itu. Ini anak panahnya dan satu kemudian ini C, gitu ya C. Kalau ke nol maka kita gambarkan lagi dia kembali ke B sesuai dengan gambarnya. Gitu. Kita tidak boleh menggambar asal tak boleh, tapi sesuai dengan gambar dari struktur DFA-nya. Seperti itu. Baik, kita akan coba ke contoh selanjutnya ya untuk supaya mengerti lah di sini saya punya DFA gitu ya. DFA kemudian inputannya atau input stringnya berupa ABBA. Nah, ABBA ini ingin kita telusuri apakah ABBA ini diterima kondisinya ataukah ditolak kondisinya gitu. Maka seperti contohnya kita sudah ada contohnya gitu ya, sudah ada
Contohnya seperti ini, tinggal kita telusuri satu persatu, step by step, apakah ABBA itu diterima atau ditolak. Maka kita bisa bergerak dari Q0 dulu, gitu ya, sebagai initial state. Dari situ, kemudian kita akan bergerak ke A sebagai kepalanya. A berarti dia ke Q1 ya. Q1, kemudian kita bergerak lagi ke B, maka dia ke Q2. Nah, Q2 masih belum selesai karena ada pasukan berupa B lagi, berarti dia ke Q3. Dan yang terakhir, inputannya adalah A, maka dia ada atau berhenti di Q4. Nah, pemberhentian yang ada di Q4, karena Q4 ini adalah final state, gitu ya, final state. Kalau berhenti tepat di Q4, maka dia kondisinya adalah accept atau diterima. Ya. Kalau selain dia berada di final, maka kondisinya reject gitu. Contohnya seperti apa? Mari kita coba contoh untuk yang di reject. Contohnya kasus reject adalah ABA gitu ya. ABA. Kita lihat di situ ABA, maka kita berjalan lagi dari Q0 sebagai initial state, kemudian kita masukkan inputannya A ke Q1 gitu ya. Baru kita berjalan lagi untuk inputan B berarti ke Q2, kemudian inputan A ke Q berapa? Q5, bukan Q3 ya. Kita lihat bagannya yaitu Q5 bukan Q3, maka dia lanjut ke Q5. Nah, posisi Q5-nya itu adalah state biasa, bukan final state, maka dia di reject posisinya. Seperti itu. Jadi dia berhenti di Q5 yang bukan final state, maka kondisinya adalah reject. Apakah Q5 saja untuk reject? Tidak. Berhenti di Q3 juga reject. Q2 juga reject, Q1 juga reject. Ya. Selain Q4, karena di sini kita tahu bahwa final state-nya ada di Q4. Seperti itu. Ya. Kemudian kasus reject yang selanjutnya adalah ketika dia himpunan kosong atau inputan string kosong gitu ya. String kosong berarti tidak berjalan kemana-mana. Artinya dia akan berhenti hanya di key 0 sebagai initial state saja. Nah, di situ kan karena tidak berjalan dan kita tahu key 0 itu adalah initial state, bukan final state, maka jelas di situ untuk statusnya adalah reject. Gitu ya. Jadi memang untuk epsilon atau apa string kosong itu juga harus dipertimbangkan. Contoh selanjutnya yaitu otomata hanya menerima satu string ya. Contoh yang di sini bahasanya ABBA. Berarti tadi ya sudah kita coba ABBA ternyata dia otomatis diterima gitu. Ya, jadi seperti halnya tadi, string diterima jika semua input string telah diperiksa dan state berakhir pada final state. Ya. Final state tadi sudah kita definisikan yang bunderannya ya, bunderannya atau buletannya ada dua itu ditambahkan dengan final state. Udah string ditolak jika semua input string telah diperiksa dan state tidak berakhir pada final state. Artinya dia di state biasa. Nah, state biasa ini yang menyebabkan dia ditolak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh DFA dengan multi final state. Ya, dengan final state, multi final state, maka contohnya di sini kita ada tiga final state. Apakah boleh? Diperbolehkan. Ya, di sini ada final beserta dengan initial state. Berarti dia gabung ya di sini ya. Di 0 atau S. Kemarin kan seperti itu. Di angki 2 juga seperti itu ya. Ada final state.
dan juga Q4 ya. Q4 juga ada final state. Berarti di sini ada tiga final state. Nah, ketika dia berhenti di salah satu dari final state ini, maka kondisi dia adalah diterima. Seperti itu. Jadi contohnya apa yang berubah tadi? Misalkan dari yang contoh sebelumnya, yaitu ketika masukkan himpunan kosong atau string kosong gitu ya. String kosong itu epsilon, maka dia diterima. Berarti dari sini, dari apa namanya, susunan DFA ini kita bisa apa kita bisa lihat gitu ya, apa saja string yang diterima. Nah, di sini ada tiga. Jadi epsilon tadi, himpunan kosong atau string kosong tadi, kemudian ada AB itu diterima, ABBA juga diterima gitu. Jadi ada tiga bahasa yang diterima oleh DFA yang berbentuk seperti ini. Jadi bentuk ini berbeda dengan bentuk sebelumnya. Kalau bentuk sebelumnya kita hanya mengenal satu final state, tapi di sini ada tiga final state. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, bahwasanya final state itu tidak harus satu, tapi bisa banyak, tergantung dari kondisi atau bahasa yang diminta gitu. Nah, di sini bisa kita telaah kalau misalkan nanti kalian mendapatkan soal ada state atau ada bentuk DFA gitu ya. Kemudian bahasa apa saja yang mungkin diterima lah, kalian harus tahu, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan di sini karena ada tiga final state, kemudian kita coba telusuri, ternyata ada hanya tiga, gitu ya. Kalau kita coba BAA, gitu ya, BAA maka dia harus ke Q5, kan otomatis BAA ya. B Q5, kemudian A lagi, A lagi, gitu ya. Jadi di sini contohnya BAA itu dia ada di putaran ini. Lah nanti untuk putaran ini kita akan coba jelaskan atau kita diskusikan di minggu depan gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mari kita coba untuk perdalam lagi DFA ya dalam mengerjakan sebuah kuis gitu. Nah, kuisnya nanti saya akan bagikan seperti itu. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di WA saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.